ya, literasi digital melalui pembuatan RPM dan bahan ajar berbasis teknologi. Untuk diketahui, pemateri dari Wakil Dawar adalah saya, dan yang kemarin sebelum pengimbasan ini telah mengikuti Zoom dengan Kemendikti. Dari Dawar, perwakilan Dawar adalah saya dengan Bu Nurfi, kemudian dari Kemlaki adalah Bu Sri Agus Yuliata Ningsih dan Bu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada Zoom pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti pembukaan disampaikan oleh Bu Leli untuk membuka kegiatan ini. Kemudian setelah itu ada langsung materi nanti yang disampaikan oleh materi 1 oleh Bu Naning, materi 2 oleh Bu Nurfi, dan materi 3 oleh Bu Yuli. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga dari awal sampai akhir acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Izin share, Bu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dan dari Bu Leli, sekaligus nanti dimohon untuk membuka kegiatan pembahasan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jaka. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Terdengar, Bu, jelas. Baik, terima kasih. Saya mulai.
Mentari senja telah tenggelam, hujan turun Cakep. mulai terjatuh. Saya awali kegiatan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin-Nya kita semua dapat mengikuti kegiatan pengembasan pelatihan literasi digital dalam suasana sehat dan penuh semangat untuk belajar dan bertumbuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Dawar dan Kemlagi, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru dari Kecamatan Dawar dan Kemlagi, yang saya hormati dan saya banggakan tim panitia pelaksana penyelenggara kegiatan pengimbasan pelatihan literasi digital dari Papeda dan dari Kemlagi. Alhamdulillah, terima kasih atas kerja keras panjenengan semuanya untuk merealisasikan kegiatan pengimbasan ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, pelatihan literasi digital ini memiliki peran yang sangat penting bagi seorang pendidik. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan karakter peserta didik saat ini yang merupakan generasi digital natif, begitu, nggih? Sehingga guru tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi saja, tetapi perlu memahami bagaimana cara memanfaatkannya secara bijak, aman, dan bermakna untuk pembelajaran. Bapak Ibu, literasi digital sangat membantu pendidik, antara lain untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran panjenengan semuanya, memastikan penggunaan teknologi yang aman dan beretika, kemudian menanamkan nilai budaya digital positif kepada anak-anak kita, kepada peserta didik, serta mengarahkan Mengarahkan teknologi teknologi sebagai sebagai sarana sarana pembelajaran pembelajaran mendalam mendalam yang bukan yang hanya bukan hanya sekedar sekedar Bapak Ibu, Bapak Ibu kita kan mempelajari mempelajari konsep konsep cabai cabai digital. digital. Apa itu Apa itu cabai? cabai? Yakni Yakni cakap, pakap, iman, iman, budaya, budaya, dan dan beretika beretika digital. Cabai digital cabai ini digital ini menjadi 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 fondasi fondasi agar guru agar mampu guru menjadi mampu menjadi teladan teladan dalam ruang dalam ruang belajar. belajar. Sekaligus untuk membimbing anak-anak kita menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui pelatihan ini Bapak Ibu akan diperkuat peranan panjenengan sebagai guru cerdas digital dengan praktik langsung menyusun RPP atau perencanaan pembelajaran serta bahan ajar digital yang selaras dengan kurikulum Merdeka, tentunya dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam serta mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan agar pembelajaran benar-benar bisa relevan dengan kebutuhan zaman dan berpihak pada murid. Jadi, Bapak Ibu guru khususnya, hasil yang ingin saya harapkan dari kegiatan pengimbasan hari ini adalah yang pertama, dokumen RPP, RPM, perencanaan pembelajaran, dan bahan ajar digital sebagai praktik baik hasil karya nyata peserta pengimbasan hari ini. Bapak Ibu saya harapkan mengikuti, mempraktikkan di laptop masing-masing dengan dipandu oleh narasumber atau pemateri.
Dan yang kedua, saya harapkan adanya umpan balik formatif terhadap rencana pembelajaran berbasis teknologi sebagai bagian dari budaya refleksi dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, saya berharap Bapak Ibu guru semuanya, pengimbasan ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, tetapi menjadi awal perubahan praktik pembelajaran kita di kelas dan budaya belajar di satuan pendidikan panjenengan masing-masing. Akhir kata, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan pengimbasan pelatihan literasi digital hari ini saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Pergi belayar menuju seberang. Jangan lupa kompas penunjuk arah. Cakep. Literasi digital pendidik Cakep. harus berkembang Cakep. agar pembelajaran bermakna dan penuh berkah. Terima kasih Bapak Cakep. Ibu semuanya dari Ndawar, Kemlagi, ataupun mungkin dari wilayah lain yang ikut bergabung di kegiatan ini. Saya ucapkan selamat belajar, selamat bereksplor literasi digital. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di lembaga masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang sudah disampaikan oleh Bu Leli. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu Leli mungkin Mohon izin izin. sebelum Bu Leli Ya, saya mohon izin Pak off-cam, Jaka, Inggit. ya, Saya tetap kita berada di foto room dulu ya. ini, tetapi saya izin off-cam untuk melanjutkan kegiatan PKKS saya. Tetapi saya tetap Kita ada di foto dalam dulu atau room. bagaimana Bu? Atau Oke, nanti? oke Foto Bapak, dulu ya. kita foto sekarang. Oke. Bu Nurfi monggo di foto. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. L-nya mana L-nya? Literasi. Oke. Ini masih yang room pertama, ini ada 3 room. Bentar ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Silakan tangannya L. 1, 2, 3. Yang terakhir, mohon dibuka kameranya Bapak Ibu biar bisa foto. SDN Madureso. SDN Randegan, SDN Simongagro, Bapak Sunarto, SDN Betro, SDN Cinandang. Saya foto dulu. Mangke mau off cam nggak apa-apa. Biar ada fotonya nggih. Saya tunggu SDN Mojo Jajar. 1, 2, 1, 2, 3. Nggih. Sampun. Oke. Terima kasih Bu Nurfi. Selamat bertugas Bu Leli. Terima kasih Pak Jaka dan teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan tugasnya. Nah, lancar ya Oke. Pak. Amin. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang selanjutnya yaitu materi pertama tentang yang akan disampaikan oleh Bu Naning. Bagaimana Bu Naning? Sudah siap? Mungkin share screen dulu.
Sambil menunggu ya Bapak Ibu, jadi eh, camnya harap di-on-kan, kemudian nanti jika ada kesulitan atau apa selama yang praktek nanti bisa hand up dulu, baru nanti kita diskusi. Kan guru sing kon ki sing melok kuliah. Ya, Pan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada topik, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, nggih. Cakepin, nggih. Minum kopi di pagi hari, Cakep, sambil ngetik di meja kerja. cakep. Jangan tegang, Bapak Ibu, nggih. Santai saja. Sesi Zoom hari ini cuma sebentar kok, nggih. Cakep. Sampai dengan jam 11 nanti. Oke. Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Cakep. Baik Bapak Ibu, Cakep. langsung pada topik Cakep. pembahasan Siap di Bu pagi Naning. hari ini ya. Topiknya literasi digital pemerintahan cabe untuk guru ASN. Guna meningkatkan kompetensi digital eh, melalui pembuatan RPP dan bahan ajar yang berbasis teknologi. Maaf Bu Nurfi kok enggak tampak ini slide-nya. Enggak, slide berikutnya. Full zoom ini. Mohon maaf sebentar nggih Bapak Ibu nggih karena ada kendala sebentar. Ini ke atas apa ke bawah? Gimana? Oh, ini. Oke. Ini nggak bisa hilang. Eh, yang ini kok nggak bisa hilang? Nah, oke. Makasih nggih Bu Nurfi. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan untuk tujuan pertemuan kita di pagi hari ini. Yang pertama diharapkan nanti panjenengan mampu untuk menguasai alat dan platform pembelajaran digital untuk meningkatkan efektivitas mengajar Bapak Ibu.
Untuk yang kedua, diharapkan nanti Bapak Ibu menanamkan nilai prinsip CABE dalam setiap aspek pembelajaran digital. Untuk tujuan yang berikutnya nanti juga Bapak Ibu diharapkan bisa untuk menyusun RPP dan juga bahan ajar yang berbasis digital sesuai dengan kurikulum nasional. Next. Oke, geser. Berikut ini adalah kerangka kerja CABE Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu nanti mempraktekkan untuk membuat RPP dan juga bahan ajar, Bapak Ibu perlu memahami dan menguasai terlebih dahulu prinsip dari CABE. CABE di sini yang dimaksudkan adalah cakap digital, di mana Bapak Ibu nanti eh, diharapkan mampu untuk mengakses, mengevaluasi, maaf, dan menciptakan konten digital berbasis yang berkualitas, ya. Kemudian aman digital, melindungi data, privasi dan keamanan cyber di lingkungan pembelajaran. Kemudian B-nya di sini budaya digital, menerapkan nilai-nilai luhur dalam interaksi dan komunikasi online. Dan etika digital menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Oke. Mengapa guru ASN harus menguasai literasi digital? Yang pertama alasannya karena teladan bagi siswa. Bapak Ibu nantinya harus bisa menjadi contoh nyata pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan produktif. Kemudian dilihat dari kualitas pembelajarannya tentunya dengan menguasai literasi digital nanti akan meningkatkan engagement dan pemahaman siswa melalui metode interaktif. Dan tentunya dapat menjawab tantangan era, yaitu dengan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi transformasi digital global. Baik Bapak Ibu, langsung pada inti topik pertemuan kita kali ini ya Bapak Ibu. Untuk cakap digital kompetensi inti guru di sini meliputi mengakses informasi. Jadi mampu mencari, menemukan, dan mengunduh sumber belajar digital yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Bapak Ibu juga diharapkan mengevaluasi konten. Di sini sebelum Bapak Ibu menggunakan konten dalam proses pembelajaran, sebaiknya Bapak Ibu menganalisis terlebih dahulu konten yang akan Bapak Ibu gunakan. Tentunya konten yang berkualitas, keakuratan dan kesesuaian materinya sesuai dengan materi yang panjenengan gunakan. Kemudian menggunakan alat digital. Menggunakan alat digital di sini yang dimaksudkan menguasai berbagai platform dan aplikasi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas Bapak Ibu dalam mengajar. Yang terakhir tentunya menciptakan materi ya Bapak Ibu. Ini nanti akan dibahas dan dipraktekkan langsung oleh Bapak Ibu dengan pemateri selanjutnya. Oke. Menghasilkan konten pembelajaran digital yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Berikut ini adalah platform dan alat digital untuk pembelajaran yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Tentunya yang tidak asing di sini adalah Canva Edu, nggih. Canva Edu ini bisa diakses oleh Bapak Ibu dengan menggunakan ID belajar. Banyak sekali template-template yang gratis, tidak berbayar di situ Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu bisa tuliskan di chat untuk platform ataupun alat digital yang panjenengan sering akses dalam kegiatan pembelajaran di instansi panjenengan sedaya. Monggo Bapak Ibu bisa untuk di list di kolom chat aplikasi atau platform digital yang mana yang sering Bapak Ibu gunakan untuk
berkreasi dalam membuat baik itu membuat media ajar maupun bahan ajar di kegiatan pembelajaran panjenengan. Kita masuk pada materi berikutnya Bapak Ibu nggih. Menyusun RPP digital berbasis pembelajaran mendalam. Ini nanti yang akan Bapak Ibu praktekkan bersama dengan Bu Nufi juga dengan Bu Yuli mempraktekkan langsung membuat RPP dan juga lengkap dengan bahan ajar dan semuanya yang dibutuhkan nggih. Yang pertama, untuk menyusun RPP yang berbasis pembelajaran mendalam, langkah pertama terlebih dahulu yang harus Bapak Ibu guru lakukan adalah analisis kompetensi. Di sini Bapak Ibu harus mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, sesuaikan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan siswa. Baik Bapak Ibu, untuk mempersiapkan kegiatan praktek berikutnya nanti, Bapak Ibu bisa mempersiapkan capaian pembelajaran di tiap-tiap kelas masing-masing. Bapak Ibu bisa menyiapkan menuliskannya di kolom chat. Monggo sebagai bahan nanti untuk praktek G. Yang kedua, memilih media digital. Tentunya media digital ini juga harus mendukung pendekatan pembelajaran mendalam. Setelah memilih media digital, Bapak Ibu bisa merancang aktivitasnya. Susun kegiatannya ya, baik itu inquiry based maupun project based dengan dukungan teknologi. Baru kemudian mengintegrasikannya dengan penilaian. Desain asesmen autentik berbasis digital yang mengukur pemahaman mendalam. Ini contoh RPP digital interaktif Bapak Ibu nggih. Bisa berupa visual menarik. Bapak Ibu bisa menggunakan Canva ataupun Gamma untuk membuat RPP visual yang mudah dipahami. Serta multimedia terintegrasi. Di sini Bapak Ibu bisa menyisipkan video pembelajaran maupun animasi dan konten multimedia pendukung. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan kuis interaktif dan tautan bacaan untuk meningkatkan engagement. Di sini saya hanya memaparkan materi tentang cabai Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan Canva dan Gamma nanti bisa dipraktekkan bersama pemateri berikutnya. Oke, next. Prinsip untuk bahan ajar digital efektif ini berprinsip sederhana, tidak overload informasi, menarik tentunya, warna konsisten, relevan, sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Ini formatnya beragam Bapak Ibu. Bisa berupa video pembelajaran pendek yang berdurasi 3 sampai dengan 5 menit, e-modul interaktif, bisa berupa podcast edukatif maupun infografik. Bapak Ibu bisa berkreasi menggunakan bahan, Bapak Ibu bisa berkreasi membuat bahan ajar menggunakan Canva Edu. Platform desain lengkap dengan ribuan template pendidikan yang tentunya di sini gratis nggih Bapak Ibu. Bisa menggunakan akun ID belajar yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan Gamma juga untuk membuat presentasi dan dokumen interaktif dengan AI. Ini juga cocok untuk membuat RPP dan materi pembelajaran yang modern. Dan juga, mohon maaf, dan juga Eduvisual. Ini untuk mengubah video YouTube menjadi pembelajaran interaktif dengan pertanyaan yang terintegrasi. Ini juga saya masih asing dengan platform yang Eduvisual ini ya. Bapak Ibu, saya sendiri juga belum pernah mencoba ini. Tips untuk ini gunakan template
yang konsisten dan palet warna yang sama untuk semua materi agar nanti terlihat profesional dan mudah dikenali oleh siswa. Mohon maaf, Bapak Ibu. Nggih. Kemudian untuk pendekatannya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ambil nanti. Bapak Ibu bisa gunakan inquiry based learning, project based learning, maupun discovery learning. Dalam hari ini, ajak siswa menjadi kreator konten, gitu Bapak Ibu, bukan hanya sebagai konsumen informasi digital. Nantinya, RPP panjenengan juga harus terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila yang eh, terintegrasi dengan 8 dimensi, ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya bisa Bapak Ibu lihat di monitor, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga mandiri. Gak bisa ini. Next. Untuk prinsip berikutnya, Bapak Ibu, di sini adalah aman digital. Yang perlu Bapak Ibu waspadai dalam ancaman digital ini adalah yang pertama tentang informasi palsu yang menyesatkan dalam pembelajaran, hoak ya. Bapak Ibu harus pastikan informasi yang Bapak Ibu peroleh harus akurat dan terpercaya. Yang kedua, phishing, pencurian data melalui link atau email palsu. Kemudian oversharing, membagikan data pribadi siswa secara berlebihan. Dan berikutnya adalah password lemah. Perlu Bapak Ibu perhatikan nggih, buat password yang kuat yang tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini panduan praktis untuk keamanan digital Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan akun resmi institusi, bisa memanfaatkan email domain sekolah untuk komunikasi pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan ID belajar, kemudian enkripsi data siswa, simpan data dan informasi pribadi siswa dalam platform yang sudah terprotek oleh password yang kurang lebih kuat nggih Bapak Ibu. Kemudian passwordnya harus kuat dan unik. Minimal ini terdiri dari 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Berikutnya edukasi keamanan cyber. Ajarkan siswa Bapak Ibu mengenali phishing, verifikasi sumber informasi, dan melindungi privasi online. Berikutnya, Bapak Ibu, prinsip berikutnya membangun budaya digital positif. Tentunya kalau berbicara tentang budaya, ini tidak bisa jauh dari budaya kita, budaya orang Timur nih Bapak Ibu. Cara beretika berkomunikasi, gunakan bahasa yang santun, formal, dalam interaksi digital baik itu dengan siswa maupun rekan sejawat. Kemudian waktu respon harus wajar Bapak Ibu. Tetapkan batasan waktu online yang sehat. Jadi panjenengan tidak perlu membalas pesan di luar jam kerja. Kemudian grup digital yang terorganisir. Buat aturan yang jelas di grup yang Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu membuat WhatsApp kelas. Jadi di dalamnya itu hanya ada
pembahasan materi pembelajaran, tidak untuk yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Yang terakhir Bapak Ibu, etika digital guru ASN, etika digital guru ASN di sini yang dimaksudkan tidak menyebarkan hoaks. Tentunya verifikasi terlebih dahulu setiap informasi sebelum Bapak Ibu mempublikasikannya. Kemudian lindungi privasi siswa, tidak mempubliskan foto, nama ataupun data pribadi siswa tanpa izin tertulis baik dari siswa itu sendiri maupun dari orang tua. Kemudian netralitas politik di sini yang dimaksud jaga netralitas dalam media sosial, hindari konten politik partisan yang melanggar kode etik ASN. Ambil amannya saja Bapak Ibu nggih. Gunakan konten yang tidak yang netral dari politik. Kemudian hak cipta, hormati hak kekayaan intelektual. Gunakan konten berlisensi atau buat sendiri materi pembelajaran yang Bapak Ibu kehendaki. Guru ASN adalah representasi pemerintah di ruang digital, Bapak Ibu. Jadi setiap tindakan mencerminkan integritas dari institusi. Ya, nggak bisa nek. Berikut ini adalah studi kasus praktek baik dalam berliterasi digital. Di sini ada Pak Budi dari SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 Yogyakarta membuat kanal YouTube dengan 500 lebih video pembelajaran matematika dan diakses 50 lebih siswa se-Indonesia. Jadi di sini Bapak Budi dengan berbagi konten digital itu tidak hanya mengajarkan siswanya saja, tapi juga ribuan siswa lain di seluruh Indonesia. Mana Bu Lutfi? Baik Bapak Ibu, diharapkan nanti setelah kegiatan praktek pembuatan RPP dan juga bahan ajar dan kawan-kawannya, Bapak Ibu merefleksikan diri Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti contohnya sebagai berikut. Seberapa sering Bapak Ibu menggunakan alat digital dalam pembelajaran minggu ini? Apakah RPP Bapak Ibu sudah terintegrasikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam? Bagaimana Bapak Ibu memastikan keamanan data siswa dalam praktek sehari-hari? Apakah komunikasi digital Bapak Ibu sudah mencerminkan budaya dan etika yang baik? Dan tantangan terbesar apa yang Bapak Ibu alami dalam menerapkan prinsip CABE? Tidak lupa juga Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu merefleksikan tentunya diikuti dengan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu bisa memprogramkan rencana tindak lanjut Bapak Ibu setelah mempraktekkan pembuatan RPP agar kegiatan ini mampu mengoptimalkan Bapak Ibu untuk bisa menerapkan minimal satu prinsip CABE dalam setiap minggu pembelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari wujudkan pembelajaran digital CABE. Guru yang cakap digital adalah guru yang memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di era digital. Bunga mawar warna merah, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu ini membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jaka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bu Naning. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Nurfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tidak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggak teman-teman, karena kan waktunya cuma sebentar. Jadi saya langsung pada presentasi saya pada pagi hari ini, yaitu tentang membuat perencanaan pembelajaran menggunakan ChatGPT. Sebenarnya itu kita bisa menggunakan banyak AI, tapi di sini saya hanya fokus pada satu media yang bisa kita gunakan, yaitu ChatGPT. Sebenarnya ada kayak Gamma AI, kemudian ada Gemini AI, tapi untuk pelatihan saat ini saya fokus hanya pada ChatGPT. Kemudian ChatGPT itu bukan pengganti guru, nggih, tapi asisten profesional guru. Sehingga fungsi ChatGPT adalah merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun aktivitas deep learning, membuat pertanyaan pemantik, merancang asesmen, dan menghemat waktu guru dalam pembuatan RPP atau modul ajar. Jadi jangan menyerahkan semuanya kepada ChatGPT. Kita harus bisa memasukkan prom-prom yang sesuai dengan kondisi dari sekolah kita. Seperti itu. Kemudian langkah pertama, silakan teman-teman login dulu ke link web ChatGPT-nya, www.chatgpt.com. Apabila teman-teman sudah punya akun, maka bisa langsung login. Di atas ini sudah saya kasih tanda panah. Kemudian apabila belum mempunyai atau belum pernah menggunakan ChatGPT, silakan untuk sign up dulu. Ini gratis, nggih. Kalau versi berbayar itu memang lebih bagus jawabannya, tapi untuk versi gratis itu juga sudah bagus, maksudnya sudah standar lah, nggih. Nah, nanti setelah login, silakan menggunakan email untuk masuk atau untuk mendaftar. Setelah itu, tampilan selanjutnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Ini kan ada new chat. New chat ini untuk membuat kegiatan baru. Kemudian new project ini membuat kegiatan dalam satu folder. Kenapa Bu kok difolderkan? Biar jenengan itu nanti ndak bingung. Karena kan kalau kita mencari di ChatGPT, habis matematika, bahasa Indonesia, habis itu IPA, IPS gitu. Akhirnya kan nggak runtut nggih. Sehingga kita harus membuat folder-folder untuk memudahkan kita ketika kita nanti mau masuk ChatGPT lagi. Oh, saya kemarin itu membuat materinya matematika, berarti cari folder di sebelah sini. Ini ada folder-folder nanti itu banyak sekali, sehingga ChatGPT itu nanti mikirnya nggak melebar kemana-mana, hanya fokus pada folder itu tadi. Karena ChatGPT itu merekam setiap apapun yang kita lakukan. Contohnya, kita pernah mencari eh, cara membuat LKPD matematika, maka ChatGPT itu menganggap, oh ini berarti guru matematika, seperti itu. Jadi sudah langsung tahu karakter kita itu bagaimana, apa kita perempuan, laki-laki itu bahkan sendiri itu juga tahu. Kemudian yang kedua adalah pemilihan prompt. Pemilihan prompt ini sangat penting karena kalau promptnya kita keliru, biasanya hasilnya itu juga nggak akan bagus. Sehingga prompt ini adalah sesuatu yang penting ketika kita menggunakan ChatGPT. Yang pertama, tentukan tujuan prompt secara spesifik. Nah, biasanya kalau teman-teman itu ChatGPT langsung membuat ini contoh nggih, karena saya guru PAI, jadi ini saya kasih contohnya PAI.
buatkan RPPPAI, yang nggak akan bagus hasilnya. Beda dengan kita membuat prompt, buatkan modul ajar PAI SD kelas 6 kurikulum merdeka, materi iman kepada kodar dan kodar, berbasis TPAJK dan PJBL. Maka akan hasilnya itu beda dengan kita menyuruhnya itu buatkan RPPPAI kayak gitu. Sehingga ChatGPT-nya itu kurang bisa memahami konten lo. Apa yang kita maksud kayak gitu. Nah, kayak gitu nggih. Contoh kayak kita menyuruh orang ambilkan buku, tapi bukunya itu yang mana? Nggak jelas ya. Pokoknya ada buku ya diambilkan. Entah itu buku masak, entah itu buku pelajaran atau apa. Tapi kalau kita menyuruh seseorang, tolong ambilkan buku PAI kelas 6 di perpustakaan yang warnanya biru dan hijau kayak gitu seandainya, maka akan lebih pas gitu loh hasilnya dengan daripada kita menyuruh ambilkan buku aja ngoten. Ya bingung ya, yang mana yang mau diambil gitu nggih. Jadi sama. Kemudian jangan lupa mencantumkan identitas pembelajaran lengkap. Contoh dari jenjangnya, fasenya itu kan nggih. Kelas, kemudian mata pelajaran, materi topik, kurikulum, model pendekatan, sehingga nanti akan lebih mudah dipahami oleh ChatGPT-nya, nggih. Karena ChatGPT itu kan robot, sehingga kalau kita nggak ngasih tahu ya dia nggak akan tahu juga. Seperti itu. Kemudian pemilihan prompt selanjutnya yaitu sebutkan komponen yang diinginkan. Nah, AI akan bekerja lebih terarah jika tahu apa yang harus dibuat. Contohnya nggih, lengkapi dengan kompetensi awal, tujuan pembelajaran atau TP, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, langkah pembelajaran, asesmen diagnostik, formatif, summatif, dan refleksi. Ini bisa kita gunakan ketika membuat prompt itu kita sambil melampirkan mungkin dokumen ATP atau dokumen CP gitu atau modul ajar itu bisa kita cantumkan sehingga nanti ChatGPT-nya akan lebih terarah. Ngapunten, batuk. Kemudian selanjutnya sesuaikan dengan konteks pendidik. Prompt yang kontekstual itu akan menghasilkan modul yang realistis. Jadi konteks sekolah dasar jenengan itu bagaimana? Apakah di daerah pedesaan, kemudian fasilitas TIK-nya itu adanya apa? Contoh kita sudah punya IFP gitu kan. Mungkin kita bisa menggunakan itu. Jadi di dalam prompt-nya itu kita tambahkan. Sehingga nanti di dalam RPP kita itu ada penggunaan itu tadi. Atau kita mau menggunakan Canva atau menggunakan Wordwall, Quizzes, maka kita cantumkan di prompt kita. Sehingga kita nanti alur tujuan pembelajarannya itu di dalamnya itu sudah ada itu. Materi kita nggak merubah-rubah lagi karena dalam pembelajaran itu oh ternyata nanti itu bisa dipakai untuk asesmen diagnostik awal atau ditaruh di mana itu bisa kalau kita melampirkan itu di prompt. Tapi kalau kita tidak menyantumkan itu maka akan dibuatkan yes biasa aja nggak ada karena ChatGPT nggak tahu kalau kita akan menggunakan IFP atau menggunakan Wordwall atau yang lain-lain. Jadi bahan ajar yang akan nanti kita pakai itu dituliskan juga kalau bisa, nggih. Kalau jenengan pengen RPP-nya itu lebih bagus daripada yang awal. Kemudian tentukan gaya bahasa dan kedalaman. Materi. Ini penting nggih. Contoh, gunakan bahasa guru praktis, sistematis, dan mudah dipahami untuk guru SD. Atau di dalam promptnya itu jenengan tulis lagi materinya ringkas, fokus pada konsep inti dan aplikatif. Karena hal itu nanti akan mempermudah ChatGPT itu memahami instruksi dari kita. Nah, yang selanjutnya yaitu gunakan prompt bertahap, step by step. Jangan langsung semuanya juga, jangan, nggih. Kasihan ChatGPT-nya pusing. Kok banyak sekali. Jadi yang pertama tentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, itu kembangkan langkah pembelajaran berbasis PJBL dari tujuan tersebut. Nah, kemudian tahap ketiga, susun asesmen dan rubrik penilaian proyek. Jangan langsung buatkan RPP sekaligus asesmen, sekaligus rubrik. Ya pusing ya itunya, ChatGPT-nya, nggih. Kasihan juga. Karena AI itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, setiap kita menggunakan, ketika mesinnya panas, itu harus dikasih 1 liter botol aqua, air mineral. Bukan aqua aja sih, pokoknya air mineral. Kalau air keran itu enggak mau.
Jadi semakin sering kita menggunakan AI, maka mesin di pusatnya itu panas dan harus ada aqua. Eh, Maksudnya itu air mineral. Ngapunten nggih sebut merek sampean. Kemudian selanjutnya yaitu sertakan contoh atau referensi jika ada. Contoh, jenengan sudah diberi pengawas atau dikasih pengawas ini loh bentuk format modul ajarnya yang terbaru kayak gitu nggih. Formatnya aja, hanya formatnya kayak kolom-kolomnya itu itu kita pakai. Jadi selain prompt kita lampirkan juga sehingga nanti hasilnya itu sesuai dengan kolom-kolom yang sudah ada di situ. Kalau di situ ada kolom identitas peserta didik, maka akan terisi identitas peserta didik. Jadi mboten gelambiar. ChatGPT-nya itu akan menyesuaikan dengan format yang ada di dalam RPP tadi yang sudah diberikan. Nanti kita praktek sebentar. Kemudian pemilihan prompt. Ada kata kunci yang disukai AI. Contoh kalau mau buat RPP kurikulumnya apa, CPTP, ATP gitu kan. Kemudian metode pembelajarannya apa, pendekatan metode pembelajarannya apa. Kemudian ini profil pelajar Pancasila ini kita ganti dimensi lulusan eh, peserta didik nggih. Nah, ini adalah contoh prompt yang sudah siap pakai. Nanti kami share. Nanti kita share di kolom chat nggih. Nanti akan di-share oleh Pak Jaka. Contoh prompt siap pakai. Susun modul ajar RPP kurikulum dan learning untuk guru kelas SDMI. Tentukan jenjang kelas. Nah, ini tentukan jenjang kelas ini jenengan edit nggih. Mata pelajarannya apa? Ini kan tematik itu jenengan edit. Contohnya kayak saya PAI dan topik pembelajarannya apa. Kayak gini ya dilengkapi modul seperti ini. Sebenarnya ini juga kalau nanti bisa, cuma ya tadi itu kalau langsung banyak gini ya memang kurang bagus. Tapi bisa jadi bagus kalau jenengan menggunakan ChatGPT yang pro. Karena yang pro itu ibarat kata itu yang berbayar dengan yang nggak berbayar itu kan pasti beda nggih. Kita aja kadang gitu kan nggih. Nah, gitu nggih. Kemudian contoh prompt yang siap pakai yang lebih praktis. Ini juga sudah ada sehingga nanti jenengan bisa langsung kopas tanpa saya jelaskan satu-satu, tinggal jenengan pilih-pilih. Nah, ini juga ada isi template RPP berikut sesuai dengan kurikulum. Ini kalau kita melampirkan formatnya tadi. Kan biasanya dari pengawas itu atau dari dinas kan kita dikasih nggih. Bentukannya itu kayak gini loh, yang harus ada di dalam RPP itu kayak gini loh, yang harus ada dalam modul ajar itu kayak gini. Nah, itu nanti kita lampirkan, prompt kita itu seperti ini. Isi template RPP berikut dengan kurikulum deep learning untuk guru kelas berapa, dengan tujuan pembelajarannya apa, jenengan sesuaikan. Titik-titiknya ini diganti nggih Bapak Ibu. Kemudian jangan mengubah struktur, judul, urutan atau format template. Ini juga harus kita lampirkan. Takutnya ChatGPT itu kadang itu kan kita kasih instruksi apa, dia tuh ngubah-ngubah sendiri ngoten loh. Tiba-tiba diseseli apa ngoten atau ditambahi apa kayak gitu. Kemudian jangan menambah atau mengurangi bagian apapun. Itu. Jadi di awal itu kita wanti-wanti ChatGPT nih, ojo nambah-nambahi loh ya, ojo dikurang-kurangi loh ya. Ngoten. Hanya isi konten pada setiap bagian yang tersedia. RPP dirancang dengan pendekatan learning yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, refleksi, dan transfer konsep ke kehidupan sehari-hari. Gunakan bahasa guru yang praktis, sistematis, dan kontekstual. Berikut template RPP yang harus diisi. Nah, ini ya teman-teman, hindari kesalahan yang sering dilakukan. Buatkan RPP berdasarkan template berikut. Nah, kalau cuma kayak gini toh ya nanti AI-nya bisa merubah format. Nak le ngongkon nggak dikasih apa deskripsi, kemudian sesuaikan formatnya. Nah, ini nanti AI akan berimprovisasi. Jadi kalau kita promptnya nggak jelas, itu dia akan mengimprove. Jadi harusnya itu contoh ada 10 kolom, itu bisa jadi 12 kolom atau bisa jadi 15 kolom seperti itu. Kemudian tambahkan jika perlu. Nah, ini membuat AI bingung. Apanya yang mau ditambahkan sehingga nanti AI-nya itu akan gelambiar. Ngaten nggih?
Kemudian tambahkan kalimat ini di akhir prompt. Jika ada bagian yang informasinya kurang jelas, tetap isi secara logis tanpa membuat bagian baru. Jadi apabila AI itu nanti nggak paham dengan format yang kita lampirkan, mungkin ada satu kolom itu yang AI itu nggak paham, ini kolom apa kayak gitu. Maka itu biar tidak ada bagian-bagian baru, biar tidak dimunculkan bagian-bagian yang baru. Seperti itu, nggih. Nah, ini format ini nanti dikirim oleh Pak Jaka. Sudah dikirim apa Pak? Sudah ada di kolom chat. Ini caranya. eh Caranya kayak gini, nggih. Ini kalau saya buka chat GPT langsung apa? Cukup lihat slide-nya aja. Praktek langsung. Gimana teman-teman? Loh iya kan Praktek audiens. langsung aja Bu. Praktek langsung, Praktek nggih. langsung, Bu. Praktek langsung. Kelihatan mboten layar saya, Pak? Oke. Sebentar nggih Bapak Ibu. Saya tak buka dulu. Bentar. Pakai batu Sampun kelihatan? Sampun. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan karena saya sudah login, nggih. Kalau nanti jenengan belum login, jenengan login sendiri, nggih. Karena ini dibatasi waktu sama Pak Jaka, nggak boleh lama-lama katanya. Makanya jadi saya patas nih, nggih. Nah, ini kan ada ini tadi ya yang saya bilang new project. Ini biar nanti kita nggak bingung. Contoh ini saya kasih di praktek gitu aja. Praktek. Nah, loading. Oke. Setelah itu kita buka. Nah, akhirnya kita akan ada di dalam folder praktek sehingga nanti jenengan nggak bingung, nggak di sini banyak surat banyak. Akhirnya nanti nyarinya bingung di wingi ya Allah, padahal wingi wis gawe koyo gak ino ngono. Nah, itu fungsinya kita membuat folder. Ini kemarin sebenarnya saya sudah praktek untuk share screen tapi enggak apa-apa. Ini kita ulangi lagi. Terus diklik tanda tambah, kemudian add file. Nah, ini ada format Bapak Ibu. Ini ada format yang tadi sudah di-share. Ini format yang ini kita pakai. Format perencanaan pembelajaran. Di dalamnya itu sudah ada kayak nama nama kelas, fase apa gitu, nggih. Nah, nanti promnya kita masukkan. Sebentar. Saya buka prom saya dulu. Iya, formatnya diedit. Sebentar. Itu sudah saya kasih petunjuk di dalam Word-nya itu yang tulisan warna merah itu itu bisa diedit jenengan sendiri nggih. Nah, ini sudah langsung saya copy pastekan. Ini loh yang harus diedit. Ini loh tujuan pembelajaran sama guru kelas atau nanti bisa diganti guru PAI atau guru PJOK kelas berapa. Nah, tujuannya ini yang harus dirubah. Jenengan rubah sesuai dengan yang jenengan mau buat. Oke, yang saya kasih tanda biru-biru ini. Kalau pengen lebih spesifik lagi nanti ditulis juga berapa berapa kali pertemuan. Tapi saya enggak usah ini, langsung saja. Nah, ini langsung kirim tanda panah ke atas nih, nggih. Jadi formatnya kita upload, kemudian promnya kita paste, tapi jangan lupa untuk mengganti identitas untuk guru apa, kelas berapa, dan tujuan pembelajaran. Kemudian kita tanda panah ke atas. Triring gitu. Kita tunggu. Nah, baik Ibu Nurfi, nih sudah jadi Bapak Ibu.
Nggak usah pusing-pusing bikin RPP karena waktu kita sudah banyak. Iya, waktu kita itu kan sudah banyak nggih tugas-tugas itu. Nah, ini sudah jadi semua. Ini sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh pengawas gitu. Nanti kita tinggal copy paste. Nah, ini asesmennya sudah ada apa gitu nggih. Nah, kalau jenengan males copy paste, pengen langsung jadi Word, ini bisa langsung. Saya bisa langsung menjadikannya file Word. Oke, makasih. Kita tulis terima kasih. Kemudian, ya, tolong buatkan dalam bentuk file Word. Nah, gini. Langsung enter. Kita tunggu. Promnya ada di kolom chat nggih Pak Jaka. Bentuknya itu Word. Nah, ini sudah. Tinggal download ini Bapak Ibu, download file. Nah, ini di-download. Ya. Habis itu sudah deh. Tinggal ini selesai. Ya kan? Loh. Tenenene, sangat mudah bukan? Tapi kadang itu yang namanya ChatGPT nggih kadang kurang kurang ini, kadang kurang pinter nggih. Oh, bisa. Ini ada promnya juga sudah dikirim Pak Jaka tadi ya. Ada banyak prom sekali di sini. Sudah saya lampirkan. Bentar-bentar. Ada LKPD juga. Kemudian tinggal masukkan mawon. Tapi sebenarnya bisa langsung sih. Tolong buatkan asesmen sesuai dengan RPP di atas. Kalau jenengan mau lebih bagus, nanti bisa dipraktekkan prom-prom yang sudah saya taruh di Word tadi, nggih. Di situ tuh banyak banget. Nah, ini sudah dibuatkan. Nggih ya. Jadi sebenarnya ChatGPT itu sangat membantu kita. Walaupun nggih kadang-kadang kurang pinter. Soalnya kadang kita kita memasukkan promnya nggak pas ngoten. Saya sendiri juga kadang gitu. Kalau pas promnya nggak pas niku nggih jengkel-jengkel sendiri. Apa ya yang pas ngoten? Kemudian teman-teman di bawah file Word itu juga sudah saya cantumkan beberapa AI yang nanti jenengan butuhkan. Contohnya ChatGPT itu buat apa, Gemini buat apa, DeepSeek itu buat apa, Copilot buat apa, ya. Itu nanti jenengan bisa coba-coba. Kayak membuat presentasi dari apa namanya? Dari materi kita, nggak usah bingung-bingung, langsung ada gamma, kemudian ada tom up, itu nanti bisa jenengan coba. Saya sudah sertakan link, ada 55 AI yang bisa digunakan oleh guru. Membuat gambar, gambar bergerak, film kartun, dan lain-lain. Nggih. Dari sini masih ada pertanyaan? Ya ini ya sudah jadi semuanya, penilaian produk akhir sampai ininya format rubrik penilaiannya juga sudah ada. Mau buatkan LKPD juga bisa. Buatkan, tolong buatkan LKPD. Tapi tadi, nah, iya, bentar. Oke, demikian Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, nggih. Alhamdulillah, nggak ada pertanyaan. Pertanyaannya sambil praktek, nanti bisa japri. Nggih, monggo. Barangkali nanti ada yang mau tanya-tanya bisa WA saya. Oke, aja bengi-bengi ya Bu Nurbi ya. Jangan, bahaya.
Oke, demikian Bapak Ibu, pangapunten menawi ada salah kata. Saya Minta mohon nomornya, maaf. Bu. Minta nomornya. Oh, nggih, Pak Senadi sudah punya nomor Ya, saya kok. Barangkali ada salah kata, saya mohon maaf, nggih. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Nurfi. Mungkin dari teman-teman beberapa atau sebagian sudah praktek. Jika mengalami kendala, nanti bisa dipertanyakan di kolom chat ataupun nanti juga bisa langsung menghubungi tim. Intinya semakin banyak referensi yang diupload dan detail prompt yang ditulis di aplikasi, hasilnya akan semakin akurat. Nah, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya dari Bu Yuli, apakah sudah ready? Materi selanjutnya ini tentang nanti itu ya prompt dari Bu Nurfi sama format RPP-nya, RPM-nya ada di kolom chat. Kalau tidak ditemukan bisa ditarik ke atas atau apa, sudah saya kirim berkali-kali di situ. Yang presentasinya, materinya juga sudah saya share, cuma agak di atas. Bu Yuli bagaimana? Sudah siap? Oke, sudah sama. Sudah bisa terdengar suara saya, Pak? Sudah, Bu Yuli. Sangat sekali. Oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apa masih bersemangat atau sudah lelah sepagi ini? Nanti saja, beri aja Bu Yuli. Setengah lelah. Oke. Saya tahu Bapak Ibu itu sudah lelah melihat barisan kata dan angka. Semoga apa yang menjadi daya upaya kita akan menemukan hikmah pada akhirnya. Itu kuat hari ini. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya saya di sini lebih senang dikatakan bukan pemateri, tapi teman berbagi. Karena saya sendiri mengetahui bahwa Bapak Ibu pasti lebih hebat daripada saya. Hanya saja kebetulan saya yang mendapat mandat untuk mengikuti Zoom yang kemarin itu. Saya yakin pasti Bapak Ibu itu lebih segalanya dari saya. Nggih, saya tidak memakai PPT atau apa, karena kita langsung praktek saja. Yang akan saya jelaskan hari ini adalah notebook LM. Apa itu notebook LM? Notebook LM adalah asisten riset yang berbasis AI dari Google yang menggunakan teknologi Gemini. Jadi ada perbedaannya antara notebook LM dan Gemini AI. Kalau Gemini AI itu kadang itu jawabannya kadang itu bersifat khayalan. Kalau menggunakan notebook LM itu jawabannya eh, hampir 90% itu bisa dipercaya karena sumbernya berasal dari diri kita sendiri. Sumbernya berasal dari apa yang sudah kita cari. Gitu. Langsung mawon nggih ke prakteknya. Monggo dibuka Chrome-nya masing-masing. Ini Bu, apa Bapak Ibu namanya? Saya kemarin sudah mencoba menggunakan Belajar ID, itu ternyata tidak seperti akun pribadi. Kalau memakai akun pribadi itu bisa sampai 50 obrolan setiap hari. Tapi kalau memakai Belajar ID itu dibatasi kira-kira kemarin cuma 10 atau 20 obrolan gitu. Jadi lebih baik memakai akun pribadi dengan untuk memakai notebook LM ini. Dalam satu hari kita bisa memunculkan 10.000 karakter kata untuk obrolan, 100 buku catatan,
50 sumber, entah itu berbentuk PDF, dokumen, YouTube, audio, dan lain-lain, dan 500.000 kata atau 200 MB, serta 3 video dalam satu kali membuat notebook LM. Jadi apa fungsinya notebook LM itu? Fungsinya adalah memahami, meringkas, dan menganalisis informasi yang kita masukkan ke dalam notebook LM tersebut. Jadi kita langsung praktek nih. Nah, ntar Bapak Ibu bikin share. Oke, Bapak Ibu bisa masuk ke Chrome-nya langsung ya. Kita ketik notebook LM. Notebook LM. Google. Akan muncul tampilan seperti ini. Sampun Bapak Ibu. Sudah dicoba Bapak Ibu? Kalau sudah muncul seperti ini, diklik Google Notebook LM yang atas ini ya. Nih. Nah, ini langsung kita tidak perlu masuk lagi karena ketika kita mengetik notebook LM itu langsung kita sudah masuk. Tidak pakai login lagi. Coba notebook LM. Nah, di sini kita langsung sudah masuk. Notebook LM. Ya, notebook LM. Ini karena saya sudah membuat beberapa kemarin, jadi sudah ada ini notebook LM, LM yang sudah saya buat. Kalau jenengan mau membuat yang baru, silakan diklik dulu yang ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Di sini nanti ada bahasa, oh, belum. Bentar. Ini dulu, buat notebook baru. Ini kita silang dulu. Nah, dari notebook M itu ada 3 fitur yang penting, yaitu sumber, chat, dan studio. Di setelan ini, Bapak Ibu bisa mengganti bahasa outputnya. Bapak Ibu ganti bahasa outputnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau sudah diganti, baru klik simpan. Seperti itu. Karena nanti kalau tidak, Bapak Ibu ganti ke bahasa Indonesia, outputnya nanti bisa menjadi bahasa Inggris. Defaultnya ke bahasa Inggris. Pun, sampun sampai di sini sampun paham nggih? Oke, sekarang kita coba. Pelan-pelan, Bu. Oh, pelan-pelan, kurang pelan, nggih. Apunten, kalau Ya, saya pelan itu jangan saya cepat-cepat, beribet. nanti cepat selesai. Kata Pak Jaka gitu loh, Pak. Cepetan gitu. Jadi kan saya jadi buku kabeh gitu loh. Nggih, sampun sampai sini. Kalau sudah, misalkan kita buat materi, misalkan mau kita buat materi pantun kelas 2, misalkan ini nggih. Kita cari yang cocok kira-kira yang mana. Misalkan yang ini saja, yang pakai bimbel brand ini. Kita klik. Ya, terus ini kita copy ya Bapak Ibu ya. Yang ini sebelah sini kita copy. Copy. Sampun. Sesudah itu kita masuk ke sini. Tambahkan sumber. Nah, berhubung tadi kita mencarinya lewat link, ya. Jadi kita
ke sini, ke situs. Karena kita tadi lewat link tapi bukan dari link YouTube. Jadi dari link situs. Kita klik di sini. Tadi sisipkan. Nah, di sini nanti akan keluar sumbernya. Kalau sudah centang seperti ini, berarti sumbernya sudah masuk. Nah, sumbernya di sini, di chat ini sudah masuk berarti. Nah, yang istimewanya dari notebook LM itu, kita bisa meringkas materi yang mau kita sampaikan ke siswa. Bisa dengan ringkasan audio, ringkasan video, peta pikiran, laporan, kartu tanya jawab, kuis interaktif AI, atau infografis. Jadi memang fungsi dari notebook LM itu memang untuk meringkas, menganalisis, memahami materi itu lebih karena sekarang itu kan kalau diajak membaca itu agak-agak susah. Jadi notebook LM itu lebih ringkas gitu. Jadi kita itu ya kita klik saja semuanya enggak apa-apa. Dan untuk download ini itu beda-beda waktunya nggih. Semakin banyak kita memasukkan sumber, misalkan kita memasukkan 2 sumber, 3 sumber, itu maka semakin lama dalam mengunduhnya. Kita coba nggih, ringkasan ini kita coba. Kata pikir kita coba. Kartu tanya jawab kita coba. Kuis kita coba. Infografis kita coba. Kenapa saya nggak mencoba ini dan ini? Karena waktunya lama. Nanti saya dihubungi Pak Jaka lagi. Nah, kalau seperti ini masih berputar, kita tunggu. Ini yang sudah selesai, kata pikir. Kalau sudah selesai nanti muncul seperti ini. Sesuai dengan apa yang ada pada simbolnya. Ini peta pikir sudah selesai. Kartu tanya jawab sudah selesai. Yang 2 belum, yang 3 belum. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana ini, misalkan peta pikir dulu. Kita klik di sini. Nah, nanti kan seperti ini. Mengenal pantun. Jadi ini lebih ringkas gitu saja. Pengertiannya apa? Menurut KBBI itu pengertian pantun apa? Puisi Indonesia Melayu, tiap bait 4 baris, sajaknya AB-AB. Puisi lama populer, asal kata, berasal dari patuntun, Minangkabau, artinya penuntun. Ciri-ciri pantun, kalau misalkan sudah mau ditutup, ini kembali. Ciri-ciri pantun apa saja? 1 bait 4 baris, tiap baris 8 sampai 12 suku kata, bunyi akhir AB-AB, baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi, struktur pantun, ada sampiran. Sampiran itu bagian pertama memberikan gambaran isi, pola rima baris 1A dan baris 2B. Isi, ya seperti itu. Intinya itu membuat peta konsep agar siswa itu lebih paham tanpa harus membaca banyak artikel. Seperti itu. Nah, itu kalau yang menggunakan peta pikiran. Coba kita lihat yang kuis pantun. Nih, kuis pantun sudah selesai. Nah, ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, apa yang menjadi ciri khas utama dari sebuah pantun? Nah, ini bisa langsung ditanya jawabkan ke siswa, ditaruh di EFP juga langsung bisa. Misalkan ini kita jawab ini ya. Oh, salah, kurang tepat. Jadi anak-anak jawabnya kurang tepat. Di sini sudah ditunjukkan yang benar itu ini. Seperti itu kalau kuisnya. Nah, berikutnya ada sampai 10. Ini sampai 10 berarti soalnya. Dalam instruksi pantun apa? Jadi kalau anak-anak jawabnya salah ya akan keluar itu tadi seperti ini tadi. Itu yang kuis.
Kalau yang bentuk infografis seperti ini. Nah, seperti ini. Anak-anak kan lebih suka melihat gambar warna-warni seperti itu. Jadi kita menjelaskannya itu pantun. Pantun itu puisi lama khas Melayu. Pantun puisi lama Melayu populer di Indonesia, menyampaikan nasihat, perasaan, dan teka-teki dengan cara mendidik dan unik. Terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran itu yang bagaimana? Sampiran itu pengantar. Isi itu maknanya. Anatomi sebuah pantun. Isi 4 baris dengan saja AB-AB. Jadi kalau yang baris pertama pagi, baris ketiga harus di juga. Baris kedua A, ke baris keempat harus A juga. Seperti itu. Kalau anak-anak ditunjukkan dalam bentuk seperti ini kan mereka lebih suka gitu maksudnya. Dengan bermacam-macam gambar daripada kita suruh membaca mereka di buku bacaan, pasti mereka akan jawabnya belum-belum pasti akan jawab, ya lah mau mana gitu. Anak sekarang itu kan nggak suka seperti itu. Mereka itu suka otomatis. Yang terlihat lebih singkat itu mereka lebih suka. Tapi tetap sebagai guru seharusnya kita tetap mengusahakan agar murid kita mau membaca. Lalu ini yang tadi sudah. Nah, ini yang kuis pantunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa definisi dari pantun? Ini ada jawabannya. Jadi anak-anak disuruh jawab dulu, baru kita tunjukkan jawabannya yang benar. Nah, tapi di Indonesia yang tiap baris terdiri 4 baris, 4 baris dengan saja api-api. Secara etimologis, kata pantun, bahasa kata pantun itu dalam bahasa Minangkabau yang berarti apa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di apa peta konsepnya tadi, peta pikirannya tadi kan sudah dijelaskan di situ. Jadi anak-anak tinggal menjawab apa yang sudah dijelaskan di peta pikiran. Seperti itu. Nah, untuk yang audio itu membutuhkan waktu yang lama. Nanti munculnya akan seperti siaran di radio, siaran ya seperti podcast seperti itu nanti. Makanya agak lama. Kalau menunggu ini bisa-bisa nanti saya dimarahi Pak Jaka. Nih. Ya, bukan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah memahami yang saya jelaskan? Nah, gini, buku deh. Dibuka. Tapi kamar anu yuk gak makan. Apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Mangin. Tidak ada? Aku lo turun ngerti. Oh, belum paham, Bu. Apa perlu saya ulangi dari depan? Dari awal lagi? Intinya notebook LM itu eh, adalah suatu asisten ringkas meringkas sumber bahan pembelajaran yang kita upload. Jadi misalkan siswa kita suruh mempelajari puisi misalkan. Jadi kita cari di Google, di Chrome tadi tentang materi tentang puisi. Karena biasanya itu banyak artikelnya. Biasanya kan siswa itu kan malas baca artikel yang panjang-panjang seperti itu. Jadi kita gunakanlah ini notebook LM untuk lebih ringkasnya. Kalau seperti ini kan lebih ringkas gitu maksudnya. Tuh, pengertian, jenis-jenis pantun. Nah, siswa kan fokusnya di gambar itu. Kan anak-anak sekarang itu kan lebih ke visual, audio. Nah, seperti itu.
Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Barangkali ada yang belum paham. Nah, ini sudah terunduh itunya apa yang suara tadi. Kita coba dengarkan ya. Membongkar warisan sastra ini sampai ke akarnya. Bukan cuma soal definisinya apa, kita mau cari tahu kenapa strukturnya jenius dan kenapa bentuknya bisa beragam banget. Iya. Anda pasti kenal Jarjit kan di serial Upin dan Ipin yang selalu mulai dengan 23. Oh iya, 23 kucing berlari. Nah itu. Atau mungkin candaan masak air biar matang yang langsung dijawab cakep di acara komedi. Iya, itu ikonik banget. Itu semua pantun. Tapi ternyata itu baru di permukaannya aja. Tepat sekali. Seringkali kita kan menganggap pantun sebatas hiburan atau rima yang lucu-lucu aja. Itu contoh audionya seperti itu, Bapak Ibu. Munculnya nanti seperti podcast. Sebenarnya kalau untuk ringkasan video ini bisa juga dipakai. Nanti bentuknya itu seperti slide PPT. Tapi waktunya lama, waktu mengunduhnya. Padahal ini sumbernya cuma ini saja yang saya unggah. Kalau sumbernya semakin banyak, downloadnya di sini juga semakin lama. Jadi jenengan tinggal pilih mau yang pakai ringkasan audio, ringkasan video, atau peta pikir seperti tadi, kartu tanya jawab, kuis, infografis. Kalau yang dua ini, kenapa tidak saya sarankan karena membutuhkan waktu yang lama dalam mengunduhnya. Itu. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Ya, monggo Bapak Ibu bila ada yang ditanyakan bisa hands up atau misalnya malu untuk hands up bisa ditulis di silakan untuk SDN Mojo Pilang. Nggih, monggo. Yes. Nggih. Didengar? Aman. Oke. Oke, terima kasih yang disampaikan. Oke. Ini hanya sekedar menyampaikan, karena sesama pendidik bukan berarti saya anti yang namanya AI semacam ini. Ini sangat bagus, sangat cantik, tapi juga sangat berbahaya. Bahayanya di mana? Ini akan mengajarkan kepada kita untuk meringkas dan meringkas, sehingga siswa akan terbiasa untuk mempelajari hal-hal yang secara ringkas. Pada dasarnya nanti mereka hidup di masyarakat, kemudian mengejar cita-citanya, mereka akan diharuskan mendapatkan sebuah tantangan-tantangan yang mana itu harus berguna kepada mereka. Ini sangat bagus sekali. Cuma itu tadi harus apa ya, ada pengawasan yang ketat, terutama bagi saya bukan ini saya kemenyek. Kalau ini diterapkan, nanti kasihan murid-murid kita 10 tahun akan datang. Mereka akan dari ilmu-ilmu apa semisal non sewu TikTok ataupun
YouTube Short, kemudian kemudian ini nggak mau. Kemudian Facebook Short itu kan, ya memang itu ada gunanya, tapi kita harus memberikan kepada siswa bahwa kita harus mampu menggali dan mencerna serta berpikir kritis yang analitis terhadap sebuah fenomena yang ada. Itu yang ini saya sampaikan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, ini sangat membantu karena terus terang kita hanya mengajar itu kan kadang-kadang di Nun Sewu DKI soal toh, kemudian kita tinggal untuk mengerjakan soal-soal administrasi atau tugas kedinasan yang lain gitu. Jadi memang sangat membantu sekali. Bukan berarti saya kontra, tidak, tapi ini tetap seperti mata pisau bermata dua. Yang satu kalau tidak ada pengawasan, mungkin 10 tahun ke depan siswa kita apa yang mereka lihat. Kadang-kadang guru sekarang itu kayaknya kok kurang dipercaya sama siswa. Mereka lebih cenderung percaya kepada TikTok. Nah, khawatirnya ini nanti kalau diterapkan betul menyeluruh, guru sendiri yang akan ngomong mohon maaf, mungkin bisa kehilangan marwahnya. Tetap ini juga bagus. Mohon maaf kalau agak sedikit menyimpang dari konteks. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, keren. Di akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Heru atas Pak Heru betul ya? Iya, dari SDN Mojo Pilang atas masukan dan sarannya untuk tim. Ini kalau saya mengenal Pak Heru ini kalau dalam film itu seperti Deadpool ya, hero. Jadi selalu menyimpang pemikirannya itu. Terima kasih Pak Heru. Dari teman-teman bisa merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru. Nggih, coba saya dulu nggih. Nggih. Nah, itulah fungsinya kita sebagai guru, selain sebagai pengajar, kita juga pendidik nggih Pak nggih. Jadi secara manusiawi, secara insani, kita harusnya sadar dengan sendirinya bahwa kita harus menyeimbangkan antara teknologi dengan profesi kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, pasti kita mendidik adab mereka. Sebagai pendidik, pasti kita ingin murid kita itu tidak hanya menginginkan sesuatu yang instan-instan di masa depan. Kita akan tetap menginginkan murid yang bisa berpikir kritis, bisa bernalar yang panjang, karena anak-anak sekarang itu memang nalarnya terlalu pendek. Kadang tidak difikirkan dulu, langsung dilakukan, tapi tidak memikirkan ini kalau saya lakukan ini akan menjadi seperti apa nanti. Kadang itu tidak dilakukan seperti itu. Oleh karena itu kalau saya itu sesekali dalam 1 minggu anak-anak itu saya ajak saya bacakan dongeng. Saya yang membaca. Tapi nanti secara bergantian mereka yang membaca. Dengan saya dulu yang menjadi panutan mereka. Saya dulu yang menjadi panduan mereka bagaimana mendongengkannya itu seperti apa. Jadi mereka tetap mau membaca teks yang agak panjang. Tapi juga tidak setiap hari. Mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Dengan begitu mereka tetap akan bisa tidak hanya mengingat sesuatu yang instan, tapi mereka juga bisa bernalar, berpikir kritis, dan mengambil hikmah dari suatu cerita. Gitu, Pak. Monggo barangkali teman-teman yang lain menambahkan. Terima kasih Pak Heru atas tanggapannya tadi. Memang AI itu terkadang membuat seseorang itu jadi jaga nongge. Tapi, ada tapinya, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa jangan gunakan AI sebagai pengganti guru.
tapi gunakan mereka sebagai asisten. Nah, untuk menanggapi masalah TikTok, YouTube Short, dan lain-lain terhadap peserta didik, justru itu tantangan kita saat ini. Kita yang pertama mengajar siswa sesuai dengan zamannya, yaitu dengan teknologi, maka kita harus berdampingan juga dengan teknologi. Dalam arti, ketika banyak konten-konten yang sifatnya kurang mendidik, kita imbangi dengan konten-konten yang mendidik. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh harus mengimbangi. Jangan sampai kita nanti wes jauh aja dari TikTok. Bukan seperti itu kalau menurut saya. Jadi kita harus menyeimbangi. Kalau ada kartun yang kurang mendidik, kita buat kartun yang menarik tapi yang bersifatnya mendidik. Nah, kita kan nggak ada waktu, Bu. Kita bisa pakai AI. Seperti itu. Jadi nanti itu akan seimbang. Seimbang antara yang negatif dengan yang positif. Kalau bisa yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Jadi anak-anak diarahkan, ada game yang kurang menarik karena dan kurang edukatif seperti itu, nggih. Ya kita kasihlah game-game yang menarik untuk anak sehingga mereka itu terinspirasi. Oh, ternyata belajar itu enggak hanya membaca buku loh. Karena saya suka main game, ternyata ada game-game yang dibuat ibu guru yang bisa saya pelajari dan saya cari jawabannya biar saya mendapatkan nilai di game yang tersebut dengan bagus. Jadi memang saat ini kita memang berdampingan dengan teknologi. Nah, kita harus bijak untuk menyikapi hal itu sebagai seorang pendidik. Nah, kemarin anak-anak ya di YouTube saya juga masih ada. Anak-anak itu kan suka TikTokan ya. Daripada kalian TikTokan yang kurang mendidik, nak, ngoten. Coba kita buat TikTok yang mendidik seperti itu. Contoh, ajakan membuang sampah. Nggak usah banyak-banyak, ngoten. Singkat-singkat aja. Tapi ketika mereka membuat sendiri, mereka akan memaknai. Oh, gini loh ya video yang bagus itu. Kemudian akhirnya teman-teman yang lain itu ikut melihat karena temannya yang berperan seperti itu. Ya delok entah Mbak iku wingi lho nggawe TikTok tentang membuang sampah. Nah, kita sebagai gurunya mendampingi. Gini loh nak cara membuat konten yang edukatif gitu loh. Nggak harus joget-joget nggak jelas kayak gitu. Jadi, tapi kalau kita penggak nggih, kadang anak itu semakin kita langgar, mereka akan semakin penasaran. Justru kita sebagai pendidik harus mendampingi bagaimana kita berdampingan dengan teknologi secara positif dan memberikan manfaat buat kita semua. Contohnya itu tadi. Terus yang kedua, kita edukasi anak-anak bahwa data apapun jangan di-share, termasuk kita pakai AI. Nah, kita pakai AI itu juga harus berhati-hati. Jangan sampai AI yang kita gunakan itu menjadi scam. Ada beberapa AI yang berbahaya itu ada dan kita harus berhati-hati. Kadang kita anggar upload foto, kemudian foto kita digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, kita edukasi mana saja website-website yang bisa terpercaya dan yang tidak terpercaya. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak mau, tapi kita harus bisa bijak dengan kondisi yang saat ini. Karena anak-anak ini kedepannya juga harus melek teknologi karena teknologi akan mereka pakai di zaman mereka besok. Kayak zaman dulu nggih, ngapunten. Zaman dulu awal-awal saya minta HP sama orang tua, itu kan masih tahun berapa nggih? Itu ayah saya itu benar-benar takut. Nanti itu kamu jadi begini, kamu nanti habis-habisin pulsa, kayak gini kayak gitu. Ternyata saat ini semua orang hampir semua punya HP. Padahal zaman dulu HP itu sesuatu hal yang tabu ngoten lho. Ternyata bisa bermanfaat buat kita. Hanya itu saja yang bisa saya tambahkan Pak Heru. Mungkin agak sedikit berbeda sudut pandangnya walaupun tadi Pak Heru juga bilang bahwa itu sangat bermanfaat, tapi itu tadi masukan dari saya. Jadi kita sebagai seorang pendidik mendampingi, bukan melarang, tapi kita mendampingi bagaimana peserta didik kita bisa mengetahui konten-konten yang bagus, membuat konten yang lebih bagus, yang edukasi, dan meminimalisir konten-konten yang kurang edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk meneruskan saja, jadi ya Pak Heru, untuk pengimbasan ini sudah jelas pada layernya ya, tolong mungkin kami diingatkan bahwa pengimbasan ini, materi ini itu diperuntukkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya tidak disampaikan ke murid. Jadi itu enggak Pak. Jadi tolong dipahami bahwa materi yang kami sampaikan ini untuk Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun RPM berbasis digital. Kemudian membuat bahan ajar, asistennya dengan AI membuat bahan ajar yang nantinya untuk pembelajaran anak-anak itu pakai bantuan AI. Bukan materi ini kemudian disampaikan ke anak-anak. Jadi mohon dipahami seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Nani? Tidak, Pak. Cukup, saya rasa sudah tersampaikan semuanya oleh Bu Nuci, Bu Yuni juga sudah Baik, terjawab. terima kasih. Iya, sebentar Pak, Nanti sebentar Pak Jaka. Ya, Oke. yang disampaikan Pak Jaka tadi sudah benar ya. Memang AI dan ini tadi yang kita sharekan ini tadi, yang kita bagi ini tadi itu untuk gurunya, bukan untuk siswa kita. Jadi untuk kita nantinya itu kan kelas 5 harus ada pembelajaran coding. Jadi itu inti dari pembelajaran coding agar gurunya sendiri pun terbiasa gitu loh untuk memakai AI seperti ini. Kalau gurunya saja tidak terbiasa, bagaimana nanti kita mengajarkan ke murid kita, bagaimana kita memberikan wawasan ke murid kita tentang etika dan budaya pemakaian AI. Jadi ini itu khusus guru dulu, gurunya dulu yang memahami. Jadi nanti ketika pengimbasan ke siswa, ketika pembelajaran coding, kita itu sudah lebih paham bagaimana agar siswa itu tetap pada jalur etika dan budaya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Untuk informasi, itu absensi kehadiran Zoom pada pagi hari ini sampai siang ini ada di kolom chat. Untuk sertifikat mungkin yang bertanya, nanti akan ada khusus link untuk mendapatkan sertifikat yang tentunya nanti mungkin akan Bapak Ibu guru diwajibkan untuk mengupload hasil prakteknya. Nanti lihatlah menunya di link sertifikat itu seperti apa, akan menyusul. Harapan kami adalah Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri. Mungkin filenya nanti bisa berupa PDF atau JPEG atau yang audio itu nanti permintaan sesuai nanti di linknya. Nanti disampaikan oleh Bu Nurfi di kemudian. Nanti disampaikan mungkin di-share di Bu Leli atau seperti apa nanti teknisnya, nunggu info berikutnya. Untuk absensi di kolom chat. Begitu nggak Bapak Ibu? Masih ada waktu, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup. Tidak ada, jika tidak ada, terima kasih kepada Bu Leli selaku pengawas SD wilayah Kecamatan Dawar dan Kecamatan Kemlaki. Terima kasih juga para peserta Zoom, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru wilayah Kecamatan Dawar dan Kecamatan Kemlaki maupun Bapak Ibu Guru yang di luar Kecamatan Dawar dan Melaki. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari tim memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi ada yang tidak cocok, kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah. Kita sudah melalui Alhamdulillah. Terima kasih bacanya. Izin sebentar Pak Jaka. Oke, Bu Leli, monggo. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu tim pengimbasan literasi digital. Saya hanya ingin menegaskan terkait tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu peserta.
yakni menyusun perencanaan pembelajaran dengan cara yang disampaikan dengan materi pertama atau materi kedua. Jadi boleh melalui ChatGPT atau melalui notebook LM yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi. Kadang ya. Kemudian nanti hasilnya silakan diupload di link yang akan kami share. Nanti tim akan menyediakan drive atau SID microset atau apa begitu. Setelah Bapak Ibu mengumpulkan tugas, Bapak Ibu baru bisa mengupload sertifikat. Begitu nggih, Pak Jaka? Baik, terima kasih Pak Jaka. Terima kasih Bu Leli atas informasi yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami dari tim mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.